mungkin kita mau nggak bisa ngasih banyak buat Tuhan lewat harta kita, lewat apapun ya. Tetapi kalau khotbah yang minggu lalu mengatakan semua yang kita perlukan untuk kita berhasil sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita tinggal cari, temukan, lalu kita maksimalkan, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Amin. Boleh semua lihat ke sini? Boleh semua fokus ke sini? Ya. Mari kita buka firman Tuhan. Bersyukur hari ini boleh saya tadi benar-benar Tuhan ingatkan ya. Begitu drama bunyi, Tuhan bilang kamu nggak boleh diam ya. Ini waktunya bergerak. Nggak boleh lagi biasa-biasa ya. Yang penting saya sudah. Ibu di depan kosong, silakan. Di depan ada 2 kosong. Ayo. Itu tas siapa? Ya. Silakan. Ayo, agak digeser aja ke sini biar bisa lewat. Ya. Geser ke sini aja mungkin bangkunya. Iya. Oke. Termasuk dalam memuji Tuhan. Memuji Tuhan jangan biasa-biasa. Halo? Menyembah Tuhan jangan biasa-biasa. Melayani Tuhan juga jangan biasa-biasa. Hidup juga nggak boleh biasa-biasa. Amin. Anak-anak nih, orang tuanya kalau mendidiknya biasa-biasa, ya, semuanya harus di atas biasa. Semuanya. Bekerja juga nggak boleh biasa-biasa saja. Berteman juga nggak boleh biasa-biasa aja. Kalau Anda berkata aku baik-baik saja, kamu sedang dalam bahaya. Gimana pelayanan? Gimana pelayanan? Biasa-biasa. Gimana keluarga? Biasa-biasa. Gimana ini? Biasa-biasa. Nggak ada biasa-biasa. Ini saatnya kita melangkah ke level yang lebih. Ya, tinggalkan kata biasa-biasa. Ya, kalau karena sudah rutinitas itu namanya biasa-biasa. Ya, jadi kita tinggal tunggu berapa? Apalagi bas. Ya, habis itu udah cukup. Pak Riko main gitar loh, jangan main cukup aja. Oke, mari kita buka firman Tuhan. Siapa yang lihat spanduk di depan? I hope. Ada yang lihat ayat di situ nggak? Halo? Ada spanduk I hope di situ, ada ayat nggak? Apa ayatnya yuk? Hagai? 1 ayat 8. Mari kita buka sama-sama. Hagai 1:8. Mari kita baca bersama. 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. This is the word of God. Go up into the mountains and bring down timber and build my house, so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Go up into the mountains and bring down timber and build my house, so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. Bahasa Indonesianya 1, 2, 3. Jadi naiklah Demikian firman Tuhan. Berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya dan melakukannya dalam hidupnya. Amin. Di sini dikatakan kalau dalam bahasa Indonesianya, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka
kemuliaanku, di situ firman Tuhan. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan go up into the mountains and bring down timber and build my house. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan, dan bangunlah rumahku itu. Dan bangunlah rumahku. Siapa rumah Tuhan? Kita. Saya, saudara, gerejanya itu adalah Tuhan. rumah Tuhan. Kenapa ayat ini muncul? Ayat ini muncul latar belakangnya bangsa Israel sedang ada di dalam pembuangan, dalam penjajahan. Semua rumah ibadah, semua bangunan dihancurkan oleh penjajah. Mereka ada di dalam pembuangan. Setelah begitu lama, ya, mereka melihat sepertinya akan ada angin perubahan. Ya. Lalu mereka mulai mikir, nanti kalau saatnya tiba, maka yang pertama saya bangun adalah rumah saya yang sudah rusak, yang sudah hancur, yang sudah berantakan. Ditanya Joshua, nanti lo mau ngapain? Jangan nanya gua, saya anak buahnya Musa. Cara gitu, ngomong gitu. Kalau saya, pasti akan saya bangun rumah. Ditanya lagi bapak, kamu nggak lihat rumah saya hancur karena penjajah? Saya mau bangun itu dulu. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan ada rumah Tuhan di situ yang runtuh. Tidak ada yang mikirin rumah ibadah. Tidak ada yang mikirin ini. Orang kalau dijajah, apa yang terjadi kalau orang dijajah? Kesal. Apa lagi? Marah. Apa lagi? Menderita. Lihat tuh, Jepang cuma 3,5 tahun menjajah Indonesia, katanya jauh lebih sakit daripada Belanda menjajah 350 tahun. Karena apa? Karena yang ditekan itu psikologisnya, jiwanya. Itu yang membuat bangsa Israel atau semua orang yang pernah dijajah, pasti mereka secara fisik sakit, menderita, secara fisik juga sama, secara psikologisnya juga kena. Sampai bertahun-tahun, sampai hari ini nenek-nenek, opa-opa yang masih hidup saat masih penjajahan Jepang, mereka bilang zamannya Belanda mah enak pak, tapi zamannya Jepang pak, aduh sakitnya luar biasa. Makanya kalau ada bos memperbudak pekerjanya, wah, bilangnya apa? Wah, bos gua kayak Jepang gitu. Gua kayak kerja rumusan. Nggak pernah bilang gua kayak kerja di Belanda. Enggak. Jadi itu latar belakangnya. Ya. Jadi semua orang fokus mau bangun rumahnya, tapi dia lupa membangun dirinya yang sakit hati. Bayangkan dijajah, rumah dihancurin, ya. Apalagi keluarganya dia apa? Dipaksa kerja, pokoknya diperbudak gimana jadi penjajahan. Lalu apa yang terjadi? Mereka melihat, apakah waktu itu bangsa Israel sedang melihat, wah di depan akan terjadi perubahan. Kita akan kembali menjadi bangsa yang merdeka. Kita bisa kembali ke tempat-tempat kita masing, ke rumah-rumah kita masing-masing. Dan semua fokus kepada rumah secara fisik. Mereka lupa bahwa ini yang perlu dipulihkan terlebih dahulu, baru yang lain. Lalu Tuhan ngomong ke Nabi Hagai, Hagai, bilang itu sama orang-orang. Kenapa mereka semua fokus membangun rumah secara fisik? Mereka lupa membangun rumah Tuhan. Mereka lupa memperbaharui hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka lupa bahwa hidup mereka terlebih dahulu harus dipulihkan, baru yang lain bisa dipulihkan. Amin ya ngantuk? Amin. Lalu hubungannya dengan I hope apa? Ya, saya percaya kalau sampai ada orang yang keluar dari rumah meninggalkan keluarganya, berarti ada masalah dalam dirinya.
Kalau sampai suami meninggalkan keluarganya di rumah, turun ke jalan, berarti ada masalah di rumah. Kalau sampai ada orang meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya, sampai hidup di jalanan, hidup nggak jelas. Nah, seperti apa kemarin binatang yang tidak punya pemimpin? Bosan. Minggu lalu apa? Ya. Orang kalau pergi dari rumah, berarti dia mau hidup bebas. Maunya dia nggak mau dipimpin, dia nggak mau ada di dalam komunitas. Itulah tadi apa? Apa nama binatangnya? Domba. Ada yang bilang beri diri. Dia melihat yang di depan, dilihat ada sesuatu di depan, dia dekatin, padahal singa lagi nunggu depan. Biri-biri tadi dia nggak punya pemimpin, jadi siapa aja diikuti. Semua binatang yang lain di luar itu punya pimpinan. Gajah itu punya pimpinan. Apalagi harimau punya pimpinan, singa punya pimpinan. Walaupun sama-sama jago, tapi tetap dia punya pimpinan. Sama orang di rumah itu ada pimpinan, ada aturan. Kalau kita mau keluar dari rumah, berarti kita tidak mau dipimpin, kita tidak mau ada di dalam komunitas, maka saudara, saya katakan nggak normal. Ya. Kalau orang yang suka pindah-pindah dari gereja ini ke gereja itu, gereja ini ke gereja itu, berarti saudara nggak mau dipimpin, saudara nggak mau tertanam. Maka Tuhan katakan, yang pertama yang harus dipulihkan adalah diri kita. Diri kita ini adalah bait sucinya Allah. Our body is the temple of the Holy Spirit. Ini yang perlu dipulihkan supaya Roh Allah mau berkenan diam di dalam. Tapi kalau di sini dalam yang sakit hati, kebencian, kepahitan, iri hati, apalagi dengki. Kira-kira bagaimanakah Tuhan berkenan diam di dalam bait yang seperti ini? Bait sucinya Allah katanya. Bait sucinya Allah. Apa artinya? Ini harus suci. Nggak usah ngomong rohani, ngomong aja dulu jasmani. Kalau ada teman kita nggak suka mandi, bau, mau nggak deket-deket? Nggak mau. Nggak mau. Kalau bisa gue yang pergi atau dia yang pergi. Ya. Jadi coba ayatnya lagi saya lihat. Jadi ayat ini berkata, bawalah kayu. Ya. Tuhan ngomong ke Hagai, ngomong ke bangsa Israel. Kamu bilang udah waktunya bangun rumah-rumah yang rusak-rusak ini. Tapi kamu lupa hubunganmu dengan Tuhan harus dipulihkan. Tapi kamu lupa hubunganmu dengan dirimu harus dipulihkan. Ya. Ayo. Kita mau beribadah kemanapun, selama hidup kita belum dipulihkan, tidak akan ada pemulihan dengan yang lain. Ayo bapak-bapak yang meninggalkan istrinya, tinggalkan rumah, tinggalkan anak-anak. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi baik kalau kamu masih seperti ini terus. Hai anak-anak yang meninggalkan orang tuamu, kamu turun ke jalan. Ingat, hidupmu tidak akan pernah lebih baik. Berapa lama pun engkau beribadah, setiap hari 5 kali ibadah juga gak pengaruh. Yang paling penting, pulihkan dulu dirimu, pulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Maka hubungan dengan suami, dengan istri, dengan siapapun pasti akan dipulihkan. Ayo. Bahaya kalau orang tidak mau dipimpin. Ya, bahaya. Bahaya kalau orang tidak mau tertanam
nggak pengen, tak pindah sana, pindah sini. Bahaya, saudara tidak akan bisa bertumbuh. Nggak usah menghasilkan buah, bertumbuh aja nggak bisa. Dikatakan, jadi naiklah ke gunung. Apa itu gunung? Tuhan itu di tempat yang mana? Halo? Jadi naiklah ke gunung. Nggak ada lagi manusia yang lain antara dirimu dengan Tuhan saja. Bawalah ucapan syukur. Bawa ucapan syukur. Datang ke Tuhan minta ampun. Tuhan, ampuni aku, ampuni kelakuanku, ampuni pikiranku, ampuni kebiasaanku, pulihkan hidupku. Minggu lalu tidak ada yang berubah kalau pola pikir kita tidak berubah. Kalau kita masih menganggap Bapa itu Tuhan kita seperti Bapa kita yang di dunia ini, kita tidak akan pernah bisa menerima Tuhan sepenuhnya. Karena apa? Karena hubunganmu dengan Bapakmu di dunia juga nggak bagus. Ya, maka hubungan pribadimu dengan Tuhan. Ayo, kita mengatakan masuk ke dalam kamar. Ini antara kita dengan Tuhan, nggak ada lagi dengan yang lain. Mari datang, Tuhan, aku mau kembali menjadi anak Bapa. Meskipun Bapa tidak pernah membatalkan saya sebagai anak. Ingat anak bungsu? Yang lari siapa? Yang pergi dari rumah siapa? Anaknya, bukan bapaknya yang mengusir. Malah anaknya sebegitu kurang ajarnya, bapaknya, kata kita, bapaknya menanti-nantikan anaknya di rumah. Setiap hari dia lihat, di pintu dilihat, anak gua mana, anak gua nggak balik-balik. Bapak kita di dunia nggak seperti itu, ya, belum tentu seperti itu. Tapi saya mau katakan sama kita semua yang di sini, mari, ya, kalau mau hidup kita berubah, mari kita pulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita pulihkan hubungan kita dengan diri kita, ya. Supaya apa dikatakan? Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, bawalah ucapan syukur, bakarlah kayu itu, bawalah dirimu. Roma 12 mengatakan hidup kita ini adalah ibadah yang sejati. Mari kita bawa kepada Tuhan. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Mari kita beberes dengan Tuhan. Tuhan, pulihkan aku. Aku tahu aku adalah manusia yang berdosa. Hari ini aku datang, aku minta. Datang kepada Tuhan. Dan dikatakan di sana, bawalah kayu dan bangunlah rumah ini. Bangunlah. Makanya I hope rebuilding the house. Artinya rebuilding apa? Bangun kembali. Kembali. Ada rebuilding. Build itu membangun, rebuild membangun kembali. Ya. Jadi ketika ini tubuh kita ini, kita hubungan kita diperbaharui dengan Tuhan, diperbaharui dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, maka hidup kita pasti berubah. Pasti berubah. Terlalu banyak orang sakit kanker karena sakit hati, karena benci, iri, dengki, benci sama orang lain. Ya, dia nggak bisa tidur, ya, dia nggak bisa makan gak selera. Yang dibenci sama dia ngorok, makannya enak banget, enak. Kalau kita benci sama orang, yang rugi siapa? Nabi kita, bukan orang itu. Jangan orang itu kayak saya. Hari ini selesai, udah besok lupa, ada lagi. Ada orang yang sakit hati sampai tahunan sakit hati. Ayat ini dikatakan, ketika rumah itu sudah dipulihkan, ketika rumah itu sudah dibangun kembali, ketika bait suci ini sudah diperbaharui, pikirannya sudah diperbaharui, tindakannya sudah diperbaharui, Tuhan mengatakan, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Begitu ada pemulihan, begitu ada pengampunan, begitu ada beres-beres, maka dikatakan Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan, apa yang terjadi? Halo? Kalau Tuhan berkenan apa? Di sana dikatakan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Apa artinya menyatakan kemuliaannya?
Halo? Pekerjaan Tuhan nyata dalam hidup. Amin. Mujizat Tuhan nyata dalam hidupmu. Kebaikan Tuhan nyata dalam hidupmu. Amin. Karakter Allah ada dalam hidupmu. Ayo, ayo Bapak dan Ibu, mari coba kita renungkan. Jangan sampai katanya seperti itu. Enggak, saya baik-baik aja. Kalau ada orang berkata seperti itu, enggak, saya baik-baik saja. Kemungkinan ada yang tidak baik. Enggak, saya baik-baik aja. Ya. Dari kalimat dan nadanya kita tahu ini lagi pahitan. Enggak, kok dia mau dia biasa aja kok dia mah. Enggak. Ya, mari kita lihat hari ini. Hubungan kita dengan Tuhan bagaimana? Hubungan kita dengan diri kita. Jangan-jangan kita nggak bisa mengampuni diri kita. Jangan-jangan kita sedang bilang, kenapa ya hidup gua begini? Kenapa ya hidup saya begini? Kenapa hidup saya sebegitunya rusaknya? Atau lihat hubunganmu dengan anggota keluargamu atau dengan temanmu. Ya. Jangan mau rugi sendiri. Mendingan kita untung bersama-sama daripada rugi sendiri atau rugi sama-sama. Mendingan untung sama-sama. Amin. Kita melihat orang, kita sakit hati, kita yang rugi, jadi penyakit. Mendingan ayo lepaskan pengampunan. Ketika kita lepaskan pengampunan, biasanya kalau kita ada masalah dengan orang lain, kita terintimidasi apa enggak? Halo? Terintimidasi nggak? Kalau punya hutang terintimidasi nggak? Tidak. Terintimidasi. Hah? Punya hutang nih, karena nggak sanggup bayar tepat waktu, deg-degan terus kapan tukang tagih datang, kapan dia nagih. Itu kalau punya hutang yang belum terbayar. Kita ini tebusan Kristus yang sudah dibayar lunas. Oleh darahnya. Tidak ada yang bisa mengintimidasi kalau hutang sudah lunas. Hutang dosa kita sudah dibayar lunas. Hutang sakit penyakit kita sudah dibayar lunas. Dikatakan it is all over, semua sudah selesai. Hutang apa lagi? Ya? Hutang hubungan. Gue benci sama Joshua, gue nggak mau mengampuni Joshua, nggak mau mengampuni Joshua, nggak mau mengampuni Joshua. Hutang. Sama dia juga mengampuni saya, dia punya hutang. Setiap kita yang belum bisa mengampuni itu sama seperti kita punya hutang. Kita belum bebas dari hutang. Kalau belum bebas dari hutang, kita diintimidasi setiap hari. Kiri kanan datang debt collector. Kadang-kadang bukan debt collector yang datang. Begitu kita dengar suara, aduh debt collector. Padahal bukan debt collector. Padahal si Agus lagi lewat. Desi, iya Desi. Sebenarnya nama kamu siapa? Agus. Namanya Agus. Desi, iya Desi. Pasti lagi nyari temannya. Temannya nggak muncul bilang, Agus. Oke, jadi ayo sekarang mari kita periksa diri kita. Jangan-jangan masih ada utang dalam hubungan, utang dengan saudara, utang dengan siapapun, dengan anak kita, dengan orang tua, dengan siapapun. Mari kita bayar utang kita. Dengan apa? Ayo permintaan maaf, minta ampun. Kalau salah minta ampun. Kalau orang itu mungkin kita ngerasa ada masalah, kita datangin bilang sorry ya. Kayak juga nggak ngerasa ada masalah dengan dulu, tapi kenapa ya kita lupa? Ya, salaman, hubungannya cair. Aduh, enak banget kalau hubungan cair itu enak banget ya. Hah? Kayaknya begitu hubungan cair, kayaknya darahnya harus mencair semua ya. Tapi kalau lihat dia langsung leher, aduh membeku. Lihat, aduh dia lagi, lihat dia lagi. Kita mau menjadi orang Kristen yang merdeka, Pak Tata. Kita mau jadi orang Kristen yang bebas, yang tidak bisa diintimidasi oleh apapun. Hawa takut, Adam dan Hawa takut karena apa? Dosa. Karena berbuat dosa. Sama, kita juga kalau kita cheating, kita nyuri, ya, kita nyuri punya orang, apa yang terjadi? Intimidasi. Kita takut, kita terintimidasi. Kapan kita takut?
Aduh, nanti gimana? Aduh, nanti posisi apa? Ayo semua, bebaskan dirimu dari itu. Mari bangun kembali bait suci Allah. Dalam ini ada hati, ada pikiran, ada hubungan, ada apa di dalam. Ayo, mari kita pulihkan semua. Rugi kalau masih ada yang sakit hati, benci, dengki, aduh, dibawa-bawa kepahitan. Rugi. Sudah terlalu banyak contoh yang saya lihat. Sudah terlalu banyak contoh yang kita saksikan. Ya. Kalau ada orang, saya ulangi, kalau ada orang keluar dari keluarganya, meninggalkan istrinya, meninggalkan suaminya, meninggalkan anaknya, meninggalkan orang tuanya, itu udah gak normal kok. Udah gak normal, pasti ada masalah. Ayo, buat kita semua itu, Tuhan sudah membayar semua utang kita, sudah lunas. Jangan seperti bangsa Israel, sudah keluar dari tangan Mesir. Ya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan mereka sudah terdeliver, mereka sudah dibebaskan, tetapi belum utuh, free, belum benar-benar merdeka. Kenapa? Karena pikiran-pikiran Mesir masih di sini. Padahal mereka udah keluar dari Mesir, tapi pikirannya belum diubah. Pikirannya masih pikiran yang di Mesir. Ya, Bapak dan Ibu, kalau masih ada utang masa lalu, ayo sekarang bereskan. Karena sebenarnya Tuhan sudah membayar kita lunas. Kalau ada utang masa lalu kepada siapa? Kepada orang tuamu, kepada saudara-saudaramu, kakakmu, adikmu, teman-temanmu. Kalau masih ada utang masa lalu, ayo sekarang, ini saatnya buat kita. Ya, mari kita mulai berdamai dengan diri kita, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan orang tua kita, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan siapapun. Karena yang rugi itu kita. Ayo, supaya kita merdeka. Ya. Jadi deliver sama set free. Ya. Kalau deliver itu kita keluar dari Mesir, baru keluar dari Mesir, tapi masih ada di padang gurun. Di padang gurun pikirannya masih Mesir terus. Wah, kemarin waktu di Mesir makannya babi panggang. Di sini burung puyuh, ya elah burung puyuh lah. Aduh, nasi campur. Babi karet di sini apa pasar baru? Wah. Waduh, enak banget nih, ada tenda biru. Apa ini, soto apa ini? Soto Betawi. Soto Betawi dari Bogor kan? Hah? Padahal dia sudah di sebuah daerah yang benar-benar berbeda. Pikirannya masih di sini. Ayo, mari kita lihat ke depan. Pola pikir Kristus yang harus di sini. Ya, ingat dari awal, setiap orang yang dipilih Tuhan. Ya, misalnya Musa. Siapa Musa? Yosua. Ya. Amos. Siapa lagi? Orang-orang pilihan Tuhan, ketika ditanya oleh Tuhan, diminta oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, jawabannya semua jawaban apa? Tidak mau. Jawabannya semuanya enggak ada yes. Begitu ngomong sekali langsung iya Pak, enggak. Hah? Yeremia bilang apa? Aku ini masih muda. Musa bilang apa? Aku itu tukang ngamon, aku itu pelarian. Tadi dah. Yosua bilang, aku nggak mungkin. Hah? Semua. Memang kalau kita lihat waktu itu, itulah realitasnya. Tapi Tuhan bilang, Musa, kamu bukan tukang ngamon. Kamu itu bukan pelarian. Kamu itu sudah aku tetapkan dari awal untuk menjadi Perdana Menteri pertama bangsa Israel. Hah? Perdana Menterinya capek lah. 40 tahun jalan kaki Perdana Menteri mimpin 2 juta. Capek. Hah? Tuhan bilang, Musa, kamu itu nanti akan menjadi penulis 5 kitab di Kejadian, di Perjanjian Lama. Kamu itu bukan pelarian, kamu itu bukan tukang ngamon. Bayangkan Bu, setiap hari 3 kali makan sehari. Hah? Kalau di kitab Matius kemarin 15.000 orang, 5.000 laki-laki, anak dan ibu, 15.000 kasih makan pada saat itu oleh Tuhan Yesus. Tapi bangsa Israel 2 juta, pagi 2 juta makan.
siang 2 juta makan, malam lagi 2 juta makan, sampai 40 tahun. Berapa biayanya? Ya, semua bilang tidak mungkin. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. Tuhan bilang, Musa, kamu pilihan. Tuhan bilang ke Yeremia, dari semenjak kamu lahir, aku telah memilih engkau. Bilangnya ke Daud juga gitu, sama. Meskipun realitasnya enggak, tapi kebenaran itu apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang ada di dalam realitas. Pada ngantuk apa gimana? Hah? Orang berkata, aku miskin. Tuhan bilang, aku tidak ciptakan kamu jadi orang miskin. Tuhan, aku lemah. Tuhan bilang, aku tidak ciptakan kamu menjadi orang lemah. Tuhan, aku punya kekurangan ini, aku tidak pernah menciptakan kamu dalam kekurangan. Pokoknya apa dirimu itu sempurna dari Tuhan. Apa yang ada pada dirimu itu lebih dari cukup dari Tuhan. Talentamu lebih dari cukup untuk Tuhan. Karuniamu lebih dari cukup dari Tuhan. Tuhan bilang, kalian itu aku pilih, kamu aku pilih, kamu aku pilih. Ya. Makanya cita-cita saya, jemaat ini 1 tahun ke depan tidak jadi jemaat lagi. Jadi apa? Jadi pekerja, jadi pelayan, menghasilkan uang, ya, memenangkan jiwa, ya. Yang baru naik bola siapa sih? Nggak tahu. Ada yang WA saya kemarin, baru naik bola, minta kos. Oke lah, ya. Kembali kepada firman Tuhan ini, Bapak dan Ibu, Tuhan nggak ingin lebih dari apa yang Tuhan taruh dalam diri. Tuhan nggak minta talentanya orang lain dari dirimu. Tuhan tidak menginginkan karunia orang lain untuk dirimu, enggak. Setiap kita Tuhan sudah taruh. Halo? Apa yang Tuhan inginkan dari diri kita itu Tuhan sudah taruh di sini. Halo? Apa yang Tuhan inginkan dari kita itu dari awal sudah Tuhan taruh di dalam diri kita. Kalau kita beli mobil, nih, kalau kita beli mobil, kita nggak pernah tanya, Pak, mobil ini bisa jalan apa enggak? Halo? Pak, mobil ini bannya 4 apa enggak? Pak, mobil ini mesinnya udah light, jalan apa belum? Nggak pernah nanya toh. Kalau kita beli mobil, berarti semua kapasitas mobil yang diperlukan oleh sebuah mobil sudah ditaruh di dalam mobil itu. Halo? Kita nggak pernah nanya, bisa nggak Pak, ini baterainya oke nggak? Enggak. Pokoknya ditulis di situ, di speedometernya berapa? Paling tinggi berapa? 200 ya? 200 kilometer per jam. Itulah kecepatan ini sebenarnya maksimalnya. Tapi boro-boro 200, 180 juga kita nggak berani. Mobil ini saya pernah coba 130, udah deg-degan. Padahal sebenarnya mulus saja. Tapi kapasitas itu ada di mobil itu. Kalau coba 180 itu pasti bisa, cuma nggak ada yang berani. Burung didesain Tuhan untuk apa? Terbang. Jadi burung tidak pernah ikut training terbang. Terbang sendiri. Dia nggak pernah ikut training. Training apa? Bagaimana terbang? Ikan sama. Dia Tuhan desain untuk Berenang. Nggak usah ngajarin ikan berenang. Bisa sendiri. Lu yang belajar. Nggak bisa. Gitu. Jadi kemampuan untuk terbang itu sudah Tuhan taruh di burung itu. Kemampuan untuk dia bisa berenang sudah Tuhan taruh di sini. Kemampuan kita sebagai anak-anak Tuhan, semua yang kita butuhkan untuk berhasil mencapai tujuan yang di sana, semua sudah Tuhan taruh di sini.
seperti mobil tadi. Ya. Pabrik menciptakan dia, ya udah mobil. Di mobil itu apa? Mobil itu bisa bawa kita kemana? Ya, mobil gede paling banyak 8 orang misalnya. Ya, ya udah. Itu sudah pasti, nggak usah kita tanya, Pak, mau tes dulu nggak Pak 8 orang naik? Nah, siapa tahu nanti rewat. Nggak mungkin lah. Ya, kita ini seperti kayak mobil tadi. Kita ini produknya tuh, kita itu produknya Tuhan. Penciptanya siapa? Tuhan. Yang kasih tujuan siapa? Pembuatnya ya Tuhan. Bukan kita yang punya tujuan. Sama. Mobil itu dia nggak punya tujuan. Yang punya tujuan siapa? Yang buat. Saya mau ciptakan mobil, sebuah benda yang bisa bawa orang bepergian jalan. Jadi mobil itu nggak punya tujuan. Kita nggak punya tujuan pribadi. Mobil itu nggak punya tujuan pribadi. Yang punya tujuan siapa? Tuhan. Ditaruh di kita. Nih tujuanmu nih. Mobil. Kata yang punya pabrik. Mobil, kamu harus kemampuanmu ini. Itu sudah ditaruh gitu. Tuhan bilang gini, Amos, kamu saya hadirkan di sini. Kemampuan yang kamu butuhkan, semua yang kamu butuhkan sudah aku taruh di sini. Sudah aku taruh di sini. Makanya saya bilang jangan lihat orang lain. Lihat orang lain ngiri. Pak, besok dong. Kemarin mobilnya Mitsubishi, sekarang Toyota. Kita dari kemarin sudah on. Hah? Bisanya ngiri. Udah. Kalau kamu lihat temanmu diberkati, bilang puji Tuhan bro. Berarti lo bisa dipercaya bro. Itu dong. Jangan pasti buat nolong. Nolong. Kalau temannya diberkati, wah luar biasa lo Tuhan berkati ya bro. Suatu saat gue juga berdoa supaya gue seperti itu. Rahasianya apa sih bro? Gue bangun jam 5 bro. Berangkat ke kantor setengah 6. Pulang lagi nanti malam jam 7 jam 8. Itu tiap hari bro, tiap hari. Masa sih bro? Terus? Oh gitu bro, udah 50 tahun, udah 15 tahun. Pantas lah, gitu pantas. Jadi jangan menghakimi orang, jangan mudah menghakimi orang. Ya. Yang bagus kita tanya, bro, tipsnya apa sih? Kok bisa berhasil sih? Kok bisa jadi begitu sih? Hah? Lalu nanti dia cerita, baru kita bilang apa? Oh, pantas ya. Ya ampun. Ayo, kalau kita mau berhasil, nggak usah cari apa yang orang lain punya. Semuanya ada di tangan Tuhan sih. Kamu mau berhasil seperti mobil tadi. Semua kapasitas aku sudah tahu, kekuatan sudah aku tahu, bagian-bagian sudah aku tahu, semuanya. Dan bukan untuk gagah-gagahan. Ya. Coba kalau baterai bilang gini, biarin aja, mobil ini nggak usah jalan. Baterai ada yang angkat baterai. Begitu dihidupin sama yang punya mobil, nggak bisa hidup. Pas lihat baterainya nggak bisa, baterainya nggak ada. Atau wire kabel ya, kabelnya aja yang harga berapa ribu itu bisa membuat mobil ini tidak berguna. Ya. Jadi kita juga sama, kita ini produknya Tuhan, tidak ada yang perlu kita sombongkan di sini, karena semua dari Tuhan. Ya Tuhan. Dikembalikan kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Toyota, kalau ada salah satu mobil keluaran tahun berapa, ada satu yang rusak, apa yang terjadi? Semua ditarik yang tipe itu, yang sudah dikeluarkan tarik balik. Kenapa? Karena itu nama baik dari pabrik, nama baik dari pabrik, nama baik dari pembuat. Kita nama baik Bapak yang kita bawa ke sini. Amin. Belum jelas juga nih. Gua pulang aja kalau belum jelas. Jadi kita ke sini bukan bawa nama diri kita, bukan. Immanuel ini yang dibawa nama baik bapaknya. Christoph Ambesa. Yang ini Suwandi. Yang ini nama baik bapaknya yang dibawa. Karena bapaknya yang menciptakan, bukan. Karena dia adalah anak dari bapaknya. Kita ini anak dari bapak. Kita membawa nama baik
mungkin sembarangan karena kita takut malu kalau bapak kita nanti malu. Satu mobil yang bermasalah, semua jenis mobil tipe itu disuruh tarik. Semua yang berhubungan dengan penggantian, dengan kerugian apa, semua dibayar oleh Toyota. Kenapa? Karena nama baik itu penting. Kalau ditanya, kamu siapa? Oh saya aja Pak. Siapa? Bapakmu siapa? Pasti ditanya, bapakmu siapa? Oh bapak saya Puridin Haryanto. Oh kamu ada Pak Puridin? Oh gitu. Oh, hah? Gitu kan? Sama semuanya semua kita yang di sini, kita sedang bawa nama baik Bapak. Amin. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang menghadirkan kita. Ya. Dia kasih tujuan di dunia ini. Kita adalah utusannya, kita adalah anak-anaknya. Kalau anaknya berhasil, pasti bapaknya bangga. Kalau anaknya berhasil, pasti bapaknya bangga. Emaknya bangga. Bahkan banyak yang mengaku-ngaku saudara. Kalau lu berhasil. Jadi itu abang gua. Abang dari mana? Jadi dia punya adik. Adiknya itu temanan sama saudaranya tetanggaku. Nah tetanggaku itu punya teman sama orang ini. Panjang, katanya bukan saudara. Oke? Aman? Aman gak ini? Jadi kita ini produk Bapak, ditaruh di dunia ini. Yang diwakili siapa? Yang diwakili Bapak. Ya. Satu mobil Toyota yang saya pakai itu mewakili Toyota seluruh dunia. Toyota baru satu. Apa lagi? Mobil Toyota yang paling kecil itu apa? Agia atau apa? Ayla. Walaupun itu kecil, walaupun cilik, tapi itu membawa nama baik perusahaan otomotif terbesar di dunia, yaitu Toyota. Nomor 2 Honda. Lihat di jalanan. Dari 10 kendaraan di jalanan, kemungkinan 6 atau 7 mungkin Toyota. Jadi semuanya kita di sini bawa nama baik Bapak. Supaya nama baik Bapak dipermuliakan, supaya namanya harum, maka kita yang membawa namanya itu harus jaga itu image, harus jaga itu gambar, harus jaga itu karakter, harus jaga nama Bapak yang mengutus kita ke sini. Orang tua kita itu cuma dititipkan kitanya. Orang tua kita itu tempat penitipan, sama seperti tukang parkir. Ya. Jadi hiduplah seperti tukang parkir. Yang walaupun mobilnya banyak, motornya banyak, dia tahu itu hanya titipan. Itu cuma titipan, ya. Talentamu itu titipan. Karuniamu itu titipan. Anakmu itu titipan. Semua yang Tuhan percayakan kepada kita itu titipan. Suatu saat akan diminta pertanggungjawaban. Kata Tuhan, waktu itu aku malu nih dengan itu. Kata Tuhan, waktu itu gue begitu bangga, namaku harum lewat anakku yang sakti, anakku yang sakti, anakku yang sakti. So we are the representative. Kita adalah perwakilan di sini. Ya. Gambar dan rupa Bapak ada di sini, tidak pernah dikasih kepada malaikat, tidak pernah dikasih kepada ciptaannya. Gambar dan rupanya ada di sini. Karakternya ada di sini. Kelakuannya ada di sini. Hatinya Bapak ada di sini. Belas kasihan Bapak ada di sini. Amin. Karakter orang Kristen, kemarin saya sudah bilang ada 3. Lu punya karakter Kristus atau tidak? Satu, yang pertama, lu jujur apa enggak? 2, lu punya perilaku yang baik atau tidak? 3, orangnya orang yang berbelas kasihan atau tidak? 3 ini. Kalau kita melihat ada 3 ini adalah karakter Kristus. Apa tadi yang pertama? Jujur. Yang kedua, perilakunya yang benar. 3, belas kasihan. Lihat orang, kasihan. Kasihan.
Setiap ketemu orang kasihan, tapi nggak pernah ngapa-ngapain, kasihan banget. Doain dong, Tuhan tolong kirim orang lain, Tuhan tolong kasih dia makan. Lo punya makan nggak? Punya, tapi orang lain aja Tuhan yang kirim. Amin. Ya, kita akan berulang-ulang. Kalau kita begini nih, kita naik level. Ya, Tuhan sendiri yang bikin kita naik level. Bisa dikasih tempat seperti ini. Ya, Tuhan nggak mau berhenti di situ seperti tadi di drum. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Hah? Ayo. Ya lo, handphone mama balikin ya. Oke. Oke. Sudah ya. Saya lagi berdoa sama Tuhan. Berdoanya itu adalah apa yang bisa kami kerjakan di IHOP ini. Apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Kalau ini Tuhan sudah pasti kita sama-sama. Ya. Tapi kita mau supaya hidup itu seimbang. Ya. Karena tidak semua orang hidup full timer. Ya. Misalnya kita mau mengerjakan bisnis apa bersama-sama. Ada bagian marketing, ada bagian yang jualan, ada bagian keuangan, bagian apa gitu. Ya. Supaya kita nggak menjadi orang Kristen yang punya sayap ya. Maksudnya punya sayap mana? Kayaknya kalau ketemu orang Kristen, haleluya, sirah aman-aman, haleluya, haleluya. Tapi nggak berbuat sesuatu. Ya, kita harus lakukan sesuatu buat bangsa, buat kota ini. Ada amin nggak? Ayo, ya. Nanti masukin ide Pak. Bagaimana kalau kita begini Pak? Bagaimana kalau kita begini? Ya. Itu yang belum sampai hari ini belum pernah terrealisasi dengan baik. Ya. Dulu pernah kita bantu, tapi ngilang begitu aja, hilang aja benar. Ya. Oke.